Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sobat, pemirsa Sunset Solution Channel. Pagi ini saya sebagai mentor pada channel ini akan menjelaskan tentang fakta atau fenomena di rakyat kita, di masyarakat kita, tentang jarang sekali mau melakukan pelaporan atau pengaduan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana atau suatu kejahatan. Dari pengamatan kami, hal ini disebabkan oleh banyak sekali hal-halnya. Salah satunya yaitu sifat masyarakat kita kan kadang-kadang enggan untuk melakukan pelaporan. Ini terdiri dari banyak sebab-sebab yang berkembang atau terjadi di tengah masyarakat. Kedua, ada rasa takut rasa takut masyarakat yang belum terbiasa melakukan atau berhubungan dengan aparat penegak hukum. Ketiga, ada kebiasaan atau ada informasi-informasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa apabila melakukan pelaporan pada pihak yang berwajib atau kepolisian itu kita membayar. Nah, di sini dalam penjelasan di sini kami akan menjelaskan semua hal-hal fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Ada yang paling sering sekali kita dengar di tengah masyarakat bahwa banyak laporan-laporan atau pengaduan yang kita lakukan, yang dilakukan kepada pihak yang berwajib itu tidak diproses atau diselimpang atau dimanfaatkan gitu. Nah, hari ini akan kami jelaskan fakta yang sebenarnya. Nah, satu lagi hal yang paling sering terjadi yaitu pelapor ini merasa tidak percaya gitu. Tidak percaya perkara ini apabila dilaporkan akan diproses gitu. Nah, hal ini kami jelaskan kenapa masyarakat berpikir begitu. Sekarang ada beberapa masyarakat menganggap apabila kita melapor maka kemungkinan laporan tersebut akan berbalik kepada kita sehingga kita yang menjadi tersangka dalam perkara yang kita laporkan. Ini fenomena dan fakta yang harus kita sampaikan. Ini penjelasan ini bermanfaat bagi seluruh rakyat kita atau warga negara Indonesia maupun para penegak hukum. Hal ini kita harus membuka mata selebar-lebarnya. Baiklah, pada hari ini tentang pelaporan ini, bagaimana tekniknya, apa yang dilakukan, yang harus kita lakukan, hari ini akan kita jelaskan. Tentang pelaporan ini atau pengaduan ini, itu dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu tentang hukum acara pidana. Yang pada prinsipnya isinya adalah pelaporan itu atau pengaduan itu harus dilakukan atau wajib dilakukan apabila telah terjadi atau sedang terjadi kejahatan atau tindak pidana atau patut diduga akan terjadi tindak pidana atau kejahatan. Nah, ini dasar hukumnya kita melaporkan. Artinya kita melaporkan ini tidak semata-mata telah terjadi tindak pidana atau sedang terjadi tindak pidana, akan tetapi kita dapat menduga bahwa sesuatu peristiwa itu akan terjadi kejahatan. Umpamanya sudah melakukan hal-hal permulaan kejahatan, umpama sesuatu pencurian atau keributan yang bisa berujung pada kejahatan penganiayaan atau pembunuhan. Nah, pada hari ini kami akan jelaskan bahwa siapa saja yang berhak melaporkan apabila telah terjadi atau mungkin terjadi tindak pidana atau kejahatan.
pelaporan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di hukum positif negara Republik Indonesia, yaitu bagi siapa yang mengalami atau melihat atau menyaksikan ataupun menjadi korban ataupun melihat kemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana. Nah, inilah dasarnya orang untuk melaporkan suatu tindak pidana. Satu lagi yang paling penting, pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya melihat sesuatu kejahatan, maka mereka wajib juga melakukan pelaporan terhadap kejahatan yang dilihatnya atau dialaminya. Selanjutnya adalah tentang bagaimana atau prosedur apa yang kita lakukan apabila kita melihat suatu kejahatan atau akan mungkin suatu tindak pidana akan terjadi. Nah, prosedur apa yang akan kita lakukan? Pertama, apabila kita melihat atau mengalami sendiri, kita harus segera melakukan pelaporan. Pelaporan ini dapat dilakukan pada pihak kepolisian, itu baik tingkat Mabes, tingkat Polda, polisi biasa tingkat provinsi, kepolisian tingkat kabupaten atau polsek. Nah, seluruh tingkat ini dapat kita lakukan pelaporan. Tahap pertama yang harus kita lakukan, kita harus datang dan masuk ke bagian SPKT ya. SPKT namanya di kepolisian itu ada namanya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Dengan demikian kita hadir di sana, lakukan komunikasi, sampaikan tujuan kita adalah untuk melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan. Maka laporan ini mesti kita jelaskan sedetail mungkin sesuai dengan yang kita alami atau yang kita lihat ya. Yang paling penting sekali dalam pelaporan ini, kita kalau bisa sebisa mungkin kita harus bawa alat buktinya. Umpamanya korbannya salah satu alat bukti korban, kemudian bukti lain tindak pidananya atau video atau foto sebagai ini bisa nanti sebagai bukti awal terhadap pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan atau pengembangan penyidikan. Dalam pelaporan ini kita akan disuguhkan nanti suatu format singkat tentang kejadian perkara. Nah, artinya dalam laporan ini kita akan dibuatkan semacam berita acara laporan tentang apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita alami. Nah, satu lagi yang sangat penting dalam pelaporan ini, kalau bisa kita segera bawa satu orang atau dua orang saksi, kalau perlu lebih, sehingga hal ini dapat memudahkan polisi untuk melakukan penyidikan. Nah, setelah polisi selesai kita melakukan ini pelaporan, tentu polisi akan melakukan penomoran atau registrasi terhadap perkara yang kita laporkan. Nah, ada satu hal yang paling penting lagi. Setelah kita melaporkan, kita usahakan kita sampaikan dengan polisi. Apabila polisi itu tidak mengingatkan kepada kita tentang bukti laporan yang kita lakukan, maka hak bagi pelapor atau pengadu untuk meminta bukti laporan tersebut sebagai dasar hukum kita melaporkan, sebagai kekuatan bahwa suatu tindak pidana atau yang diduga telah melakukan tindak pidana telah kita laporkan dengan bukti otentik. Nah, surat bukti ini banyak sekali fungsinya. Ini sebagai
salah satu hak kita yang dapat kita gunakan nanti bila umpamanya perkara ini tidak diproses oleh polisi tanpa jawaban. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat penyidik tidak dapat meneruskannya. Nah, jadi dengan dasar ini kita dapat membawa surat ini kepada penyidik setingkat di atasnya atau satu tingkat lagi di atasnya untuk kita lakukan pemeriksaan ulang atau kita laporkan. Nah, apabila ada indikasi kolusi lah istilah yang berkembang di masyarakat kita kan. Inilah salah satu dasarnya bahwa memang perkara ini sudah kita laporkan. Nah, hal ini penegakan hukum pada tingkat kepolisian dapat diperbaiki. Makanya dianjurkan atau disarankan masyarakat itu harus mau melapor apabila melihat atau mengalami tindak pidana kejahatan ya, tindak pidana yang dialami sendiri. Kembali ke cerita pengantar tadi, kami sampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa enggan atau takut melakukan pelaporan karena tidak terbiasa berhubungan dengan para penegak hukum ya. Nah, saya sarankan biasakanlah diri Anda untuk berhubungan dengan penegak hukum, karena makin kita berhubungan, makin kita sering melakukan hubungan dengan penegak hukum, kita semakin mengerti dan semakin paham bagaimana penegak hukum itu sebenarnya. Terkadang kita terbawa informasi atau berita-berita hoak tentang penegakan hukum, sementara kita sendiri belum melakukannya, belum berhubungan atau tidak pernah sama sekali berhubungan dengan hukum. Nah, salah satunya penyebab kita masyarakat kita yang kurang untuk inisiatif untuk melaporkan karena ada informasi ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, ya kan? Nah, ini sama sekali jangan kita lakukan, sama sekali jangan. Kalau ini tidak kita lakukan, sama saja artinya kita membiarkan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana yang terjadi atau yang kita lihat. Nah, hal inilah apabila kita sama-sama para penegak hukum dan masyarakat sama-sama melakukan penegakan hukum berdasarkan kemampuan masing-masing atau kapasitas masing-masing, maka hukum ini insya Allah dapat kita tegakkan bersama. Selanjutnya tadi yang kita jelaskan tadi bahwa takut apabila kita melaporkan akan terbalik kita jadi tersangka. Ini tidak mungkin. Biasanya terbalik jadi jadi pencemaran nama baik ya. Ini yang berkembang di masyarakat ya. Ini tidak benar. Ini tidak akan terjadi karena pelaporan ini bukan saja terhadap sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi, akan tetapi pelaporan ini bisa dilakukan apabila kita dapat menduga ini akan terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana. Artinya yang kita laporkan itu bukan mencemarkan nama baik seseorang, tapi pada faktanya kita mengajukan kepada pihak kepolisian agar melakukan penyelidikan apakah terhadap peristiwa hukum tersebut ada unsur pidananya apa tidak, nanti urusan penegak hukum yang akan menentukannya. Selanjutnya masalah kecemasan masyarakat kita terhadap apabila kita melaporkan kita dipungut biaya. Nah, ini satu lagi saya tegaskan ya, bahwa laporan setiap warga negara Indonesia terhadap suatu tindak pidana atau sesuatu yang sedang terjadi tindak pidana itu tidak dikenakan biaya atau gratis sama sekali.
jangan kita terprovokasi oleh berita atau oknum-oknum yang telah pernah melakukan membayar saat melakukan pelaporan ya. Ini tidak benar. Ini mungkin oknum-oknum saja. Barangkali ya, saat melakukan pelaporan, polisi penyidiknya atau yang melakukan pemeriksaan itu mungkin ada hubungan atau kenal. Biasanya kalau ngopi atau merokok di kantin setelah melakukan pemeriksaan itu sah-sah saja, karena ini kan namanya hubungan. Artinya itu bukan membayar, artinya itu berartinya kekeluargaan saja di luar proses hukum. Selanjutnya kami akan menjelaskan bahwa bila seseorang ini melihat atau sedang mengalami kejahatan atau menduga akan terjadi suatu kejahatan, dapat juga melakukan pelaporan cepat melalui call center Polri, yaitu pada nomor 110. Nah, ini Anda dapat melakukan selama sampai 24 jam. Seluruh Polres tingkat kepolisian seluruh Indonesia, nomor ini aktif 24 jam. Tentang pelaporan ini online ini atau melalui telepon ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015. Sistem pelaporannya sama seperti pelaporan yang kita datang langsung ke kantor polisi ya, sama. Yang penting segera kita laporkan agar polisi dapat segera bertindak, paling tidak langkah preventif untuk polisi melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang akan mungkin terjadi. Ini sangat penting sekali. Tentang pelaporan secara telepon ini jangan dikesampingkan sama sekali. Ini sangat diperlukan di tengah masyarakat. Maka sebaiknya setiap warga negara atau rakyat kita memiliki atau menyimpan nomor ini. Nanti apabila terjadi sesuatu atau melihat terjadi suatu kejahatan atau peristiwa hukum, segeralah laporan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian setempat. Nah, kembali ke pelaporan awal tadi. Setelah kita melakukan pelaporan, maka polisi akan mengeluarkan sebuah surat, yaitu namanya SPDP, yaitu nama surat perintah penyidikan. Nah, polisi akan menyerahkan bagian ini ke bagian penyidikan, itu biasanya di reskrim ya, bagian reskrim untuk dilakukan penyidikan permulaan. Demikian. Nah, artinya kita setelah selesai melakukan pelaporan terhadap suatu tindak kejahatan. Nah, selanjutnya apakah selesai? Tidak. Kita jangan diam setelah melakukan pelaporan. Kita pantau terus apa yang kita lakukan itu, karena apabila kita sudah memiliki bukti laporan secara legalnya, secara fisiknya, kita juga berhak menerima namanya SP2HP, yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Nah, ini yang sangat perlu sekali. Nah, pihak kepolisian itu wajib menyampaikan kepada kita, diminta ataupun tidak diminta oleh kita, polisi, pihak penegak hukum wajib menyampaikan pada pelapor atau korban tentang perkembangan penyidikan ya dari tindak pidana yang kita laporkan itu. Jadi kita jangan khawatir, jangan diam saja. Ini pemberitahuan tentang perkembangan penyidikan ini akan dilaporkan oleh polisi. Polisi akan membuat laporan itu SP2HP tadi itu minimal 1 kali 1 bulan. Nah, ini yang sangat penting sekali, sehingga jangan sampai seolah-olah sesuatu yang sudah kita laporkan tidak diperiksa oleh penyidik atau tidak dilanjutkannya. Bisa saja perkara ini ditutup. Nah, bisa, tapi dengan dasar hukum yang kuat. Apabila polisi telah melakukan penyidikan, akan tetapi tidak ditemukan atau tidak didapatkan alat bukti yang kuat. Nah, gitu. Nah, tentu kita bertanya ya,
apabila aparat penegak hukum atau instansi kepolisian tidak mau memberi SP2HP tadi kepada kita atau bukti-bukti perkembangannya, tidak mau memberitahu. Setelah ditanya juga tidak diberitahu atau tidak mau menjelaskan tentang perkembangan perkara tersebut. Nah, jangan khawatir, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, sebagai pelapor mempunyai hak yang kuat terhadap hal ini. Apalagi kita menjadi korban suatu kejahatan. Nah, bila hal ini tidak diproses atau tidak diindahkan oleh kepolisian atau seperti didinginkan atau seperti hilang kasusnya, jangan khawatir karena barang ini sudah terregistrasi sesuai nomor registrasi yang ada pada bukti pelaporan yang kita pegang. Ya, apabila ini hal terjadi, sudah dilakukan meminta untuk bukti ini, perkembangannya ini tidak ada, kita dapat melaporkan tindakan ini kepada pihak penegak hukum satu tingkat di atasnya. Nah, umpamanya kita lapor di Polsek, tidak diproses, lapor ke Polres. Di Polres pun umpamanya kita lapor di Polres, tidak ada tindakan atau tidak ada laporan perkembangannya, kita juga dapat melaporkan pada tingkat Polda atau Polwil ya. Nah, di situ ada nanti namanya suatu lembaga dalam itu namanya Propam. Itu bagian penindakan terhadap penegakan hukum pada internal kepolisian. Nah, jadi jangan khawatir bahwa saat ini kepolisian kita sekarang sudah sangat baik, sangat profesional sekali. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang, informasi yang kurang atau negatif terhadap pihak penegak hukum, itu mungkin hanya oknum satu atau dua orang saja yang masih terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran lama ya. Nah, maka saya sarankan kepada masyarakat kita, rakyat Indonesia, sadarlah apabila melihat suatu kejahatan, mengalami suatu kejahatan atau sedang mengalami suatu kejahatan ataupun menduga akan terjadi suatu kejahatan, jangan ragu, lakukan pelaporan segera. Apabila Anda tidak punya waktu untuk melakukan pelaporan ke kantor polisi, lakukan laporan berdasarkan nomor call center 110. Nah, insya Allah apabila seluruh warga negara Indonesia telah melakukan ini, penegakan hukum atau supremasi hukum insya Allah tegak. Insya Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan pagi ini. Terima kasih telah menghabiskan waktu atau menyita waktu untuk mendengar ocehan hukum pagi ya sambil ngopi. Nah, sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Nah, bila ada penonton kami yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.